Oke, selamat pagi buat anak kami semua kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Pasti sehat semuanya dong pastinya kan? Nah, hari ini kita kembali belajar komputer. Nah, meskipun kita masih belajar di rumah, Bapak harap kita semua tetap semangat belajarnya ya. Oke? Tetap semangat seperti waktu kita sekolah dulu. Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang materi kita sebelumnya, tentang Microsoft Excel, tentang menghitung pakai operator matematika dan fungsi matematika. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas praktek. Nah, sekarang silakan anak kami semuanya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Bisa? Bisa dong pastinya. Di praktek komputer kita kali ini, kita akan praktek menggunakan operator matematika dan fungsi matematika pada Microsoft Excel. Nah, gunanya apa sih operator dan fungsi matematika ini? Gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung data dalam komputer kita, atau gunanya untuk mengolah data yang sudah kita masukkan ke dalam komputer kita ya. Jadi untuk memudahkan kita menghitung, apalagi datanya sudah banyak, angkanya sudah banyak, dan memudahkan kita dalam mengolah data atau angka yang sudah kita ketik di Microsoft Excel. Oke? Nah, pertama kita sudah belajar minggu lalu tentang operator matematika, tapi kita review saja ya. Operator matematika ini sudah kita pelajari sebenarnya sejak kita kelas 1 SD. Apa saja itu operator matematika? Ada tambah, kurang, kemudian bintangnya apa kemarin? Bintang ini adalah tentang perkalian, dan garis miring adalah pembagian. Nah, jadi dalam komputer, dalam Microsoft Excel, tidak ada perkalian disimbolkan dengan tanda X begini ya. Komputer tidak akan mengira itu sebagai perkalian, tapi sebagai X ya, bukan perkalian. Jadi kalau kalian buat X atau tanda silang begini, itu tandanya X. Komputer akan baca itu X, bukan perkalian. Nah, pembagian juga, kalau kita selama ini belajar pembagian itu tanda titik 2, di komputer tidak ada titik 2 ya. Titik 2 itu bukan pembagian di komputer, tapi pembagian adalah dalam bentuk garis miring. Kalau perkalian itu dalam bentuk bintang seperti ini. Oke. Nah, untuk bintang itu bisa kalian lihat di keyboard kalian pakai tombol shift ya. Oke. Nah, operator matematika penggunaannya formatnya seperti ini. Kita buat dulu sama dengan, kemudian kita klik selnya atau angkanya, kemudian ketik operatornya apa. Setelah itu kita klik lagi sel atau angkanya, kemudian operator lagi, klik sel lagi, dan seterusnya. Setelah itu terakhirnya apa? Tekan tombol enter. Oke, jangan lupa di enter. Kalau nggak di enter, tidak akan muncul hasilnya. Nah, contoh ini dia, sama dengan A1. Nah, kalau ada A1 berarti itu kita menghitung angka di dalam sel ya. Sel A1 ditambah angka dalam sel B3 tambah C5 tambah F3. Kemudian jangan lupa di enter. Atau kalau pengurangan A2 kurang A3 kurang A4 dikurang A5, kemudian jangan lupa di enter. Atau kalau dia dalam bentuk angka seperti ini, 15 dikali, ingat ya, bintang itu kali ya, kemudian kali 2 kali 3 dikali 10, kemudian jangan lupa di enter. Nah, oke. Sekarang kita coba saja langsung contohnya. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, misalnya kita mulai dari yang angka langsung saja ya, operator dengan menggunakan angka. Misalnya sama dengan 12 ditambah 500 ditambah 70 ditambah 90. Nah, kemudian kita enter, berapa hasilnya? Ini dia, 672. Nah, misalnya lagi pengurangan, sama dengan 900 dikurang 70 itu 9 dikurang 65 dikurang 90 dikurang 75 dikurang 75. Kalau kita enter, hasilnya segini. Untuk perkalian juga sama. Misalnya sama dengan 2 dikali 4 dikali 6 dikali 8 dikali 7 sama dengan berapa? Di enter. Oke. Nah, untuk pembagian juga sama caranya. Misalnya sama dengan 500 dibagi 5 dibagi 4 dibagi 2 misalnya. Oke, berapa hasilnya? Tinggal di enter, 12,5. Oke. Nah, atau kalau dalam sel seperti ini. Ini kalau dia menghitung angka dalam sel, kalau tadi ini langsung angkanya seperti yang tadi, kalau ini menghitung angka dalam sel. Oke. Untuk penjumlahan, misalnya kita mau menjumlahkan
angka ini 95 tambah 93 tambah 61 dan seterusnya. Oke, cara bagaimana? Sama dengan, jangan lupa sama dengan ya, sama dan itu artinya untuk supaya komputer tahu itu yang mau dihitung ya. Oke, untuk mulai menghitung di komputer. Jadi tanda-tanda sama dengan adalah untuk memulai perhitungan dalam komputer. Oke, kita klik angka yang pertama 95 ditambah 93 tambah 61 tambah 74 tambah 55 tambah 63. Jadi yang muncul sini bukan angkanya tapi nama selnya. Oke, nah ini hasilnya. Untuk kalau pengurangan, kita mengurangkan angka-angka ini sama dengan klik angka yang pertama dikurang klik angka yang kedua, dikurang angka yang ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam. Kemudian jangan lupa di enter. Enter itu untuk menampilkan hasilnya ya. Jadi ingat ya, sama dengan untuk memulai perhitungan. Enter untuk menampilkan hasilnya. Oke, enter. Oke, 125 hasilnya. Kalau perkalian misalnya kita mau kali 5 kali 6 kali 9 dan seterusnya. Berarti sama dengan 5 kita kali bintang ya, kali 6 kali 9 kali 4 kali 6 kali 1. Kita enter. Ini dia. Kalau pembagian juga sama, cuman jangan lupa pakai tanda sama dengan. 200 garis miring lagi 5 garis miring, kemudian enter. Kalau sudah habis angkanya jangan tekan lagi nih ya, operator nanti error dia ya. Oke, nah itu dia. Tidak hanya ke bawah angkanya, kita juga bisa milih angkanya ke samping seperti ini. Misalnya 95 tambah 93 tambah 61 tambah 74, tapi dia ke samping. Berarti sama dengan 95 ditambah 93 tambah 61 tambah 74 tambah 55 tambah 63. Nah, kalau sudah angka terakhir jangan ditekan operator lagi ya, jangan tambah lagi, nanti dia error. Kalau sudah angka yang terakhir langsung saja tekan enter. Nah, kalau terjadi seperti ini klik aja yes ya. Nah, oke. Dan juga sama kalau pengurangan, kita tinggal klik angkanya, selnya, baru operatornya seperti ini, ganti-gantian seterusnya sampai angka terakhir. Ini dia, kurang, kemudian enter. Oke. Untuk perkalian juga sama dengan klik angka yang pertama dikali 56 dikali 9 dikali 4 dikali 6 dikali 1 sama dengan enter. Oke, ini juga pembagian sama dengan 200 dibagi 4 dibagi 5 dibagi 2 dibagi 5 dibagi 2 baru enter. Oke, hasil 0,5 atau setengah. Nah, kita lanjut lagi ke materi kita. Nah, ini adalah fungsi matematika. Yang kedua adalah fungsi matematika. Apa itu fungsi matematika? Adalah gabungan dari beberapa operator yang bentuk satu rumus. Misalnya itu untuk ada rumus sum, rumus penjumlahan angka. Ada lagi rumus average atau rumus rata-rata. Oke, ada lagi rumus untuk max. Max itu maksimum, mencari nilai maksimum dalam satu kumpulan data. Kemudian ada lagi min, lawannya max atau min atau minimum untuk mencari nilai terendah. Dan count gunanya untuk menghitung berapa banyak sel yang sudah terisi. Oke, nah kita langsung saja ke formatnya. Ini dia, sama seperti tadi, mirip seperti tadi, cuman bedanya adalah ini ada rumusnya. Kalau untuk sum sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, kemudian kita klik selnya, baru tutup kurung, baru jangan lupa tekan enter ya. Selalu tekan enter di akhir untuk menampilkan hasilnya, hasil perhitungannya. Untuk average juga sama dengan average, buka kurung, kita pilih selnya, baru tutup kurung, baru enter. Untuk yang max, buka kurung, sama dengan max, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, baru enter. Untuk yang min juga sama dengan min, buka kurung, sel, tutup kurung, baru enter. Untuk yang count sama dengan count, buka kurung, baru klik selnya, baru tutup kurung, baru kemudian enter. Oke. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, misalnya di sini ada nilai Andi. Oke. Nanti juga kita mirip kita. Ribut. Oke, di sini nilai Andi. Oke, nah pertanyaan pertama, berapa jumlah nilai Andi? Oke, kalau kita bisa pakai cara manual, sama dengan tambah, baru enter. Nah, tapi itu caranya agak lama. Kita bisa menggunakan rumus
fungsi sum. Berarti sama dengan sum buka kurung, kita blok sel mana yang mau dijumlahkan. Berarti dari nilai Andi dari 75 sampai 70. Baru kita kurung kemudian enter nilainya. Untuk rata-rata kita pakai apa masing rata-rata itu adalah average. Average buka kurung. Blok ini semua nilai Andi. Karena tanya siapa? Tanya nilai Andi. Berarti blok semua nilai Andi ya. Baru tutup kurung enter. Nilai tertingginya berapa nggak kira-kira? Pasti 90 kan? Kita coba aja ya. Max buka kurung. Oke, 96 hasilnya sama dengan nilai terbanyak kira-kira berapa? Oh, 65 pastinya ya. Kita coba dulu. Benar nggak? Sama dengan min buka kurung kemudian blok angkanya dari 75 sampai 70. Oke. Tutup kurung. Nah, berapa kali ada ujian? Kalau kita lihat sini nilainya ada berapa? Ada 6 kan? Berarti kalau 6 nilainya berarti dia sudah 6 kali ujian. Nah, oke, atau kalau pada komputer caranya adalah kita menggunakan count. Count buka kurung, kita blok semuanya. Yang ini nilainya. Tutup kurung, baru enter. Oke, bisa? Nah, sekarang kita akan langsung lagi ke praktiknya. Di modul kita hari ini ada tabel yang akan kita buat. Nah, jadi tugas kalian silakan ketik tabel ini pada Microsoft Excel. Nah, tapi sini ada keterangan A, B, C, D dan sampai G. Kemudian di sini adalah 1, 2, 3 sampai 18. Ini menandakan kolomnya. Kalau A, B, C itu menandakan kolomnya. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi tidak usah ditulis lagi A, B, C, D-nya. Ini adalah keterangan di kolomnya. Sedangkan 1, 2, 1 sampai 18 ini adalah keterangan pada barisnya ya. Oke. Nah, jadi misalnya nomor itu berada pada sel A1 kemudian diperpanjang menjadi A2 seperti ini. Misalnya angka 82 itu berada pada sel C3. Oke. Kemudian misalnya nomor nilai 91 berada pada sel E8. Oke, bisa dibuat. Silakan kalian buat dulu tabelnya. Setelah itu baru kita mulai hitung datanya. Nah, setelah kita ketik data-datanya, kita coba rapikan tabelnya agar kelihatan lebih menarik. Oke, kita kasih mulai dari nomor ya, dari sel A1 ini kita kasih kecil ya. Nah, ini dia. Kemudian nama siswa. Oke. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu di sini nilainya. Nilainya ini kita gabungkan 3 kotak ke samping. Berarti kita blok dari nilai, kita blok 3 kotak samping, kemudian kita pilih apa? Merge and center. Kemudian nomor itu juga dia 2 tingkat ke bawah, berarti kita blok nomor dan sel A2, kemudian kita pilih merge and center. Nama siswa juga sama, merge and center. Nah, untuk nilai ini tidak bisa merge and center. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan satu sel saja nih. Dah, oke. Ini juga kita kalau tidak muat kotaknya kita bisa perbesar ukuran kolomnya. Oke, untuk ininya di sini di kolom B ada tidak muat nilai gamma tertinggi dan ini tertinggi ya. Tidak muat jadi kita perlebar. Ini dia. Oke, tidak terputus lagi kata-katanya kan. Ini. Oke, nah di sini nomornya sudah kita gabungin. Ini juga satu lagi. Jumlah nilai itu kita merge and center. Rata-rata nilai kita merge and center. Nah, oke, ada lagi yang mau kita edit. Oke, setelah itu kita kasih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini rata-ratanya juga harus di sebelah sini. Kita buat menjadi persen center. Nah, setelah itu kita kasih border. Dari samping BW ini, boleh klik underline, klik ininya border, kemudian pilih all border. Apa tuh all border? All border artinya semua sisi pada sel diberi border. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba rapikan. Ini harusnya di bagian tengah. Berarti kita kasih middle, tapi tetap tidak ngaruh. Berarti kita kasih pakai center yang ini. Oke, nah sekarang untuk bahasa Indonesia itu kurang
masih tertutupin, berarti kita kasih lebar lagi ya. Nah sekarang kita akan coba menghitung datanya. Setelah kalian selesai mengetik semua datanya, udah perhatikan cara menghitungnya. Oke, di sini ada pertanyaan. Oh, sini kita merge center lagi ya biar lebih rapi ya. Kita kasih merge and center. Merge and center di sininya. Oke, sudah kita merge center, sudah kita rapikan. Sekarang ini kita kasih ke tengah saja. Nah, kalau kalian mau kasih warna juga boleh, tidak usah kasih warna juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mulai hitung datanya ya. Pertanyaan pertama, jumlah nilai rata-rata. Berarti kalau di kolom agama itu artinya nilai rata-rata agama kan? Berarti sama dengan average buka kurung, kita blok angkanya, baru tutup kurung, sama dengan tadi apa, average buka kurung, blok angkanya. Angka siapa? Lihat nilai, jumlah nilai artinya jumlah nilai si agama, batu kurung, kemudian enter. Nah itu dia. Aduh salah, bukan ini. Sudah selesai kita ketik, sudah selesai kita rapikan. Nah sekarang kita akan mulai menghitung ya, mengolah datanya ya. Nah untuk jumlah nilai, kalau kita lihat di sini, artinya apa sih jumlah nilai ini? Jumlah nilai ini artinya adalah jumlah nilai si angel nih, oke? Nah ini dia angkanya ke samping, berarti kita buat sama dengan jumlah nilai. Kita pakai fungsi sum, buka kurung, kita blok angkanya, angka si angel saja, karena sini adalah jumlah nilai angel saja. Kita blok, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah ini hasilnya. Nah untuk yang Hans juga sama, kita pakai sum, buka kurung, kita blok dia angkanya, tutup kurung, enter. Nah karena rumusnya sama, kita bisa mengcopy rumusnya. Caranya adalah klik yang pertama tadi, ini jumlah nilai angel, kemudian kita klik bagian kanan bawahnya, nanti kursor kita akan berbentuk plus warna hitam, itu kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi kita bisa mengulang kembali rumusnya tanpa kita ketik satu persatu lagi. Nah, untuk rata-rata ini juga sama, ke rata-rata nilai yang sebelah sini itu artinya adalah rata-rata nilai si angel saja, oke? Nah kita blok sama dengan rata-rata, apa bahasa Inggrisnya? Average. Kemudian buka kurung, kita blok nilai si angel saja, tapi ingat hati-hati, jangan sampai sini diblok, hanya diblok di pelajaran saja, bukan di jumlah nilai. Tutup kurung, enter. Nah kalau kita mau mengulang rumusnya bagaimana? Cukup klik titik di sebelah kanan bawah, kemudian kita tarik ke bawah. Oke? Nah setelah itu, nah kalau ini lagi, kalau tadi dia samping gini, angkanya kita blok ke samping. Nah kalau ini jumlah nilai artinya adalah jumlah nilai agama. Nah kalau yang di sini adalah dia mengolahnya per bidang studi. Nah ini ya, kalau tadi ini per orang, karena dia ke samping, jadi angel ke samping nilainya, jadi ini adalah nilai per orang. Tapi kalau ini dia nilainya per mata pelajaran, berarti sama dengan kita pakai sum, kemudian kita buka kurung, kita blok angkanya sampai sini, kemudian kita tutup kurung. Oke. Untuk nilai rata-rata berarti di sini nilai rata-rata apa nih? Nilai rata-rata agama maksudnya. Berarti sama dengan average, buka kurung, agama, kita blok. Jangan ikut jumlahnya, tapi sampai Rahel saja. Oke, good. Nilai tertinggi agama itu sama dengan tertinggi pakai maksimum atau max. Buka kurung, berapa nilai maksimum nilai tertinggi dari agama? Blok, tutup kurung, enter. Nilai terendah juga sama, pakai min, buka kurung, blok angkanya dari angel sampai Rahel. Kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Nah, oke. Nah, untuk yang berikutnya sebelah sini, itu modisi apa di sini? Hitungan apa? Hitungan adalah jumlah nilai
PKN. Nah, rumus yang jumlah nilai agama dan PKN sama nggak? Rumusnya sama, berarti kita bisa tarik untuk PKN dan bahasa Indonesia. Jadi menghemat waktu ya. Nah, kita juga bisa manual juga, boleh, nggak apa-apa. Misalnya rata-rata average, buka kurung, kita blok dari sini sampai sini. Nah, oke, sama saja mau dipakai cara manual, pakai cara pakai satu persatu, atau kita bisa pakai langsung fungsinya, atau kita juga bisa langsung copy paste fungsinya ya, tidak usah kita ketik lagi nih, fungsinya. Berarti sama dengan kita tarik aja nih seperti ini. Nah, ini itu juga sama. Di sini kita akan mengisi nilai tertinggi dalam pelajaran PKN. Nah, karena yang rumusnya sudah ada di sini, kita tinggal tarik saja. Nah, ini dia. Ini juga sama, terendah dalam matematika 80. Nah, untuk yang lain bagaimana? Kita bisa tarik saja. Nah, itu dia. Oke. Nah, setelah itu lihat nih. Nilai agama tertinggi. Nah, berapa nilai agama tertingginya? Oke, berarti kita tinggal sama kayak tadi, sama dengan tertinggi pakai apa? Max. Buka kurung. Agama, berarti kita blok sini agama dari Angel sampai Rahel. Oke, tutup kurung. Enter. Nah, kalau ini tidak ada ke samping ya, karena cukup satu pertanyaannya nih. Kecuali kalau ini dia lebih spesifik pertanyaannya, jadi dia tidak perlu tarik ke samping begini, tidak perlu, karena dia sudah menanyakan nilai agama tertinggi, bukan nilai tertinggi lagi. Kalau di sini kan nilai tertinggi, jadi ada 3 pelajaran, artinya 3 kali kita cari nilai tertingginya. Tapi kalau sini hanya agama saja. Oke, nilai PKN terendah berarti pakai min buka kurung pelajaran PKN, berarti kita blok PKN. Oke, tutup kurung, baru enter. Nah, ini dia nilai bahasa Indonesia terendah, berarti sama dengan terendah berarti pakai min, tertinggi ya, tertinggi berarti pasti pakai max, buka kurung. Bahasa Indonesia mana? Oh, ini bahasa Indonesia. Oke, tutup kurung, enter. Terendah berarti pakai min, blok angkanya, angka orangnya ya, tutup kurung, enter. Sorry. Nah, oke. Nah, sekarang coba lihat nih jumlah siswa. Oke, berapa jumlah siswa kira? Ada 6 kan? Nah, tapi bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau kita manual menghitungnya bagaimana? Pasti Angel kita ngitungnya. Angel, Hans, Jaya, Joanna, Priscilla, dan Rahel kan? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung di Microsoft Excel pakai rumus? Nah, caranya adalah sama dengan kalau jumlah siswa, artinya berapa banyak sel yang diisi kan? Berarti kita pakai namanya count, menghitung banyaknya sel yang terisi. Nah, kita blok, tapi bloknya bukan di namanya, misalnya seperti ini. Kalau kita buat namanya, kita lihat ya, kita pakai count untuk menghitung banyak sel yang terisi, sama dengan count buka kurung, kita blok, misalnya kita blok namanya ya, namanya saja. Oke, kemudian kita enter, tutup kurung, enter. Nah, kenapa 0? Karena dalam count itu yang dihitung harus sel yang berisi angka. Nah, Angel ini angka nggak? Bukan. Priscilla angka nggak? Bukan. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, untuk yang jumlah siswa, kalau kita lihat di sini, nah, agama ada berapa siswa yang ikut ujian? Ada 6 juga kan? PKN sama nggak? Sama. Bahasa Indonesia sama nggak? Sama. Nah, berarti kita pakai count, cukup salah satu saja kita blok. Misal agama, kita blok sampai agama si Rahel, supaya kita tahu berapa sih siswa yang ikut, berapa sih nilai yang ada gitu. Itu kurung, kemudian enter. Berapa jumlah anak yang ada yang ikut ujian? Adalah sebanyak 6 orang. Oke, gimana? Bisa kan? Nah, itu saja praktik kita hari ini. Kalau kalian ada kendala dalam pengerjaan praktek, silakan hubungi guru komputernya, Pak Samuel atau Miss Kristanti, supaya tugas kalian tidak terlambat dikumpul. Oke? Nah, itu saja topik kita hari ini tentang operator dan fungsi matematika. Silakan kalian berlatih supaya fungsi matematika dan operatornya benar-benar kalian pahami dengan baik, dan supaya nanti ujian
UTS-nya atau ulang-ulang biasa, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Oke, itu saja tugas kita. Nah, tugas prakteknya nanti silakan kalian foto hasilnya seperti ini. Jadi kalian nanti foto satu layar penuh. Ya. Kemudian nah, setelah selesai kalian bisa save datanya, save file, save as, kemudian browse. Kita buat namanya apa? Namanya adalah latihan praktek fungsi matematika. Nah, namanya adalah praktek fungsi matematika. Kemudian spasi nama kalian atau underscore nama kalian, misalnya namanya Pak Samuel. Nah, jadi ingat format namanya ya, praktek fungsi matematika, spasi atau underscore Pak Samuel. Kemudian kalian klik save, simpan. Oke? Nanti akan kelihatan di bagian atas ini. Nah, ini dia kelihatan kan namanya. Kalau sudah kalian tulis begini, nanti nilai praktiknya akan maksimal. Tapi kalau kalian tidak tulis nama filenya, nilai praktik kalian akan dikurangi. Oke? Nah, jadi setelah selesai, silakan kalian foto satu layar penuh komputer kalian sampai terlihat judulnya juga di atas ini. Nah, kalau tidak muat dalam satu foto, kalian bisa memuatnya dalam dua foto. Oke, jadi kelihatan atasnya, paling atas ini judulnya, dan kelihatan bagian bawahnya semuanya. Kalau tidak muat, buat jadi dua foto ya. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, silakan kumpul tugasnya. Jangan lama-lamain agar tugasnya tidak terlambat. Oke. Nah, kalau ada kendala dalam pengerjaan tugas prakteknya, silakan hubungi guru komputernya, Pak Samuel atau Miss Kristanti, agar tugas kalian tidak terlambat lagi seperti tugas-tugas sebelumnya. Nanti kalian sendiri yang merugi. Oke? Bisa? Nah, oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.